Hey yo lur, di video kali ini gue mau bercerita tentang kasus yang terjadi di sekolah SMA Negeri 72 Jakarta. Di tempat yang seharusnya menjadi tempat menimba ilmu, berkreasi, bahkan mengeluarkan bakat juga seni. Kalau seni itu apa lur? Seni adalah ledakan. Hai, 射程圏。Kalau itu sih salah satu kutipan dari anime ya. Nah, di SMA Negeri 72 Jakarta ini telah terjadi 2 ledakan di musola pada saat khotbah kedua sebelum sholat Jumat dilangsungkan. Apa sih kira-kira motif dari terduga pelaku ini? Perundungan kah? Atau sekedar pengalihan isu? Wah, pengalihan isu apa nih kira-kira nih lur? Yuk, tanpa babi bu, kita langsung masuk ke pembahasannya di Rudet. Rudik Update, insya Allah nggak bikin nambah mumet. Kejadian mengerikan ini terjadi pada tanggal 7 November 2025 di SMA Negeri 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saat khotbah kedua tengah berlangsung sekitaran jam 12:15 terjadi ledakan pertama di dalam musola yang mengakibatkan kaca pecah, kepulan asap, dan tentunya membuat kepanikan para siswa hingga guru-guru berhamburan panik keluar. Lalu tak lama kemudian terdengar kembali nih ledakan kedua di area kantin yang berada di belakang sekolah. Beruntungnya tidak ada korban jiwa yang melayang di kejadian itu lur. Gak ada untungnya juga gak sih? Akibat dari ledakan tersebut menyebabkan para korban mengalami beragam cedera, gangguan pendengaran, luka bakar, dan luka akibat serpihan dari ledakan. Total dari jumlah korban sebanyak 96 orang. Bahkan ada 4 yang harus menjalani operasi di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pihak kepolisian pun menurunkan tim Jimbom dan Densus 88 karena kasus ini kemungkinan merupakan unsur terorisme dalam insiden tersebut. Meskipun belum ada kesimpulan finalnya nih. Hingga saat ini, Densus 88 masih melakukan pendalaman apakah insiden tersebut terdapat unsur terorisme atau tidak nih. Yah, ngeri juga ya lur. Pas mau sholat Jumat kan itu kejadiannya. Mungkinkah kasus ini tergolong kasus kebencian terhadap salah satu kaum mayoritas? Atau bagaimana sebenarnya nih lur? Ada juga nih rekaman CCTV yang menunjukkan terduga pelaku saat hendak berangkat ke sekolah membawa sebuah kotak berwarna biru dan menggunakan ransel berwarna merah. Dan ia diantar oleh sang ayah. Ya terlihat anak sekolah normal pada umumnya sih memang. Tapi dia membawa sebuah kotak tuh. Kira-kira dalam kotak tersebut bawa apa aja ya? Menurut para saksi mata di sekitar lokasi ditemukan sebuah kaleng minuman yang telah dimodifikasi dengan sumbu serta sebuah remote kecil. Ternyata lur, terduga pelaku ini membawa 7 kaleng minuman yang telah dimodifikasi tersebut dan 4 dari kaleng tersebut telah digunakan oleh terduga pelaku di 2 lokasi yang berbeda. Jadi total ada 3 kaleng nih yang belum digunakan oleh terduga pelaku. Dan pihak kepolisian telah mengamankannya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Waduh lur, kira-kira dia belajar seni adalah ledakan dari mana ya lur? Selain itu, pihak kepolisian juga menemukan 2 senjata mainan berupa airsoft berbentuk laras panjang dan 1 revolver, serta popelset taktikal yang digunakan oleh terduga pelaku dalam melaksanakan aksinya.
Yang menariknya nih Lur, tapi gue mau minta maaf dulu nih ya. Kayaknya nggak bisa deh nampilin senjata mainan airsoftnya ini. Takut dimarahin YouTube. Hehe. Jadi di laras panjangnya ini ada berbagai tulisan-tulisan yang cukup unik. Jadi kita bedah satu-satu ya. Yang pertama nih, terpampang dengan jelas dan besar. Welcome to the hell. Ya artinya selamat datang di neraka dong ya. Yang kedua, natural selection. Yang kalau diartikan ke bahasa Indonesia, seleksi alam. Kata ini sendiri sangat melekat dengan tragedi pendordoran di sekolah Columbia pada tahun 1999. Waduh. Bocah satu ini hampir sama kayaknya ya sama pelaku dari kasus Yap Sing Swen. Udah ada yang nonton video gue belum tentang Yap Sing Swen ini? Pelakunya tuh terinspirasi dari anime, bahkan film Zero Day. Nanti linknya gue taruh di bio ya Lur. Yang ketiga nih, 14 Words for Agartha. Kalau gue cari-cari sih ya, ini tuh tentang isu rasisme terhadap orang-orang kulit berwarna. Dan slogan ini tuh pertama kali dibuat oleh David Land selaku anggota kelompok ekstremis kanan. Kalau Agartha sendiri ya, sebenarnya hanya sebuah nama tempat mitologi dari mitologi esoterik, tapi malah diselewengkan. Ya sebenarnya cuma teori bumi berongga gitu. Kalau kalian pernah nonton Kong, pasti kalian tahulah teori bumi berongga ini. Yang keempat, Brenton Tarrant. Ini adalah nama pelaku pendordoran di masjid kota Christchurch, Selandia Baru pada tahun 2019 yang melakukan tindakan tersebut dan menyiarkan secara live stream. Waduh, konten kreator dor-dor nih. Yang kelima, Alexander Bissonnette. Ini adalah nama pelaku dari kejadian di sebuah masjid kota Quebec, Kanada pada tahun 2017. Yang keenam, adanya nama Luca Traini. Dia adalah pelaku pendordoran warga berkulit berwarna yang berkumpul di pinggir jalan Macerata, Italia pada tahun 2018. Dari 3 nama di senjata mainan tersebut ya Lur, semuanya tuh merupakan nama pelaku yang digolongkan dalam ekstremis kanan Lur. Waduh, ini bocah terinspirasi dari 3 orang pelaku tersebut kah? Sehingga dia menuliskan nama-nama tersebut di senjata mainannya? Atau bagaimana menurut kalian Lur? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Yang ketujuh nih, ada terlihat seperti tahun Lur, yaitu 1189. Nah, gua cari-cari tahu nih infonya ya. Ternyata bisa aja nih, ini tuh merujuk pada sejarah Perang Salib Ketiga yang terjadi di tahun 1189 hingga 1192. Pas kejadian berlangsung nih, terduga pelaku ditemukan di dekat senjata mainan miliknya dengan keadaan tidak berdaya, memakai sepatu bot berwarna hitam, celana panjang hitam, dan kaos putih bertuliskan Natural Selection. Padahal sebelumnya kan terlihat tuh di kamera CCTV, terduga pelaku ini sempat berangkat ke sekolah diantar dengan sang ayah menggunakan seragam pada umumnya. Berarti sebelum melakukan aksinya, terduga pelaku ini sempat berganti kostum nih. Wah, ngeri juga nggak sih Lur? Entah dia lagi cosplay atau bagaimana nih? Karena kalau kalian udah pernah nonton film Zero Day, salah satu dari pelaku film tersebut memakai kaos putih yang bertuliskan Natural Selection. Dan di film ini sendiri ya, based on true story dari kasus pendordoran yang terjadi di Columbia di areal sekolah. Terduga pelaku sendiri nih merupakan salah satu murid dari SMA Negeri 72 Jakarta yang masih berusia 17 tahun. Wow, masih 17 tahun sih Lur. Ya jadi wajar aja ya, nama inisial tuh masih disembunyikan. Yang saat ini sedang menjalani operasi di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih
yang nantinya akan diperiksa lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Beberapa siswa menyebut bahwa terduga pelaku ini adalah seorang yang kerap mengalami perundungan oleh teman-teman sekelasnya. Benarkah karena perundungan jadi dia berbuat ekstrim seperti ini? Nah, sebenarnya apa motif dari terduga pelaku ini tuh belum ada rilisan yang jelas ya dari pihak kepolisian, Lur. Ya, dengan fakta dan data yang telah ditemukan sampai saat ini, ada yang bilang nih, karena adanya perundungan, adanya yang bilang terkait ekstremis kanan, bahkan ada juga nih yang bilang ini tuh sekedar pengalihan isu belaka, Lur. Waduh, pengalihan isu apa ya? Coba yang tahu boleh di komen dong, Lur. Jadi gini, Lur. Sebenarnya memang film atau kasus yang terjadi tuh bisa aja menjadi inspirasi dari terduga pelaku. Ini mah contoh aja ya, Lur. Gua nih excited banget sama yang namanya cerita hantu-hantuan. Tapi ya jujur sih gue menikmatinya ya cerita-cerita hantu. Ya tapi hanya sebatas konten ya hiburan semata. Ya gue nggak takut dengan hal-hal tersebut. Bisa jadi ya ini didasari karena sewaktu kecil tuh gue senang banget nih nonton Scooby-Doo. Ya tentunya kalian tau lah Scooby-Doo tuh ceritanya kayak gimana kan. Karena di semua cerita Scooby-Doo ini ya hantunya hanya palsu kan. Dan dibaliknya ada oknum yang memiliki kepentingan pribadi. Ya walaupun gue pribadi emang pernah sih memiliki hal-hal mistis sebelumnya. Kalau kalian punya cerita horor atau punya pengalaman mistis nggak nih? Ya kalau ada, bolehlah kita berbagi. Mana tahu ada hal-hal yang mengerikan, menyeramkan, bahkan menteror kalian. Boleh banget nih. Kalian tulis aja nih di kolom komentar atau kalian bisa kirim ke IG ya, Lur, biar kita bisa berbagi cerita, ya nggak sih? So, thanks banget nih buat dulur-dulur yang udah nemenin gua dari awal sampai akhir video ya. Like jika kalian suka sama videonya, jangan lupa di subscribe ya. Semoga hari kalian menyenangkan, walaupun kadang terasa melelahkan, bahkan membagongkan, hadapi semua dengan senyuman. Nama gua Agusti, see you at next video. Bye.